Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Tarik nafas dulu sebagai pemateri di budaya positif kita hari ini. Adapun rangkaian acara kita hari ini, nanti kita awali dengan doa, dilanjutkan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kami, ya Bu Kartini. Dilanjutkan dengan nanti materi diseminasi budaya positif SDN 004 Batu Haji. Baik, sebelum kita mulai acara kita, tapalah dulu saya berpantunya, Bapak Ibu. Belum ya? Singgah sebentar di rumah Pak Basir, meminta tomat dan pepaya. Terima kasih tak terhingga untuk yang hadir. Terimalah salam hormat dari saya. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita berdoa, kita bersikap berdoa sejenak. Kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sebelum nanti Ibu Kepala Sekolah memberikan kata sambutan, Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bandingmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, seluruh rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk. Kegiatan kita dengan sambutan dan kata-kata motivasi dari pemimpin kita Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu. Baik, Bapak Ibu, siang ini kita berkumpul di ruang serbaguna yang sejuk. Mudah-mudahan hati kita sesejuk AC di rumah. Amin. Ya, sejuk hati Bapak Ibu. Sejuk. Yang ditanya hati. Baik, siang ini kita saya sedikit akan menyampaikan kata-kata yang untuk CGP Bu Radosdi dalam hal diseminasi budaya positif. Saya tidak akan banyak-banyak mengucapkan. Mudah-mudahan Bu Gusti dengan mendapat ilmu di kegiatan ini ya dapat menjadi pemimpin pembelajaran, bisa menjadi coach bagi kawan-kawan ya, karena apapun itu ilmu didapat ya harus berbagi dan berkolaborasi sesama teman di sekolah, khususnya SD 04 Batu Haji. Mudah-mudahan dengan adanya ya teman-teman kita ya, ada 3 gitu CGP ya, sekolah kita mutu ya akan lebih baik lagi. Amin ya. Ilmu yang didapat bertambah untuk berinovasi selanjutnya, karena pendidikan ini tidak sama dengan pendidikan kita ya dengan zaman yang lampau. Karena kita mendidik tidak juga lagi bisa kita mengambil dari yang lama. Kita harus melihat
mindset atau di masa ini. Ya, itu aja Bu Gusti. Ya, mudah-mudahan Bu Gusti menjadi ya guru penggerak yang dapat memimpin, menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita dan menjadi coach sekali lagi. Itu aja. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan dong tepuk tangan sekali lagi buat kita dan juga buat CGP-nya. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat motivasinya Bu Kesek. Semoga kita juga seperti yang dibilang Bu tadi, kita bisa berkolaborasi menunjukkan inovasi-inovasi terbaru demi kemajuan sekolah kita. Amin. Coba sebelum kita lanjut, pandang-pandangan dulu Ibu. Pandang-pandangan. Senyum. Hanya senyum aja Bu, senyum. Senyum. Pandang, pasti nanti terpancar nanti aura-aura positif. Bakalan bahagia ya pandang ya. Belum ketawa Bu. Coba pandang-pandangan. Percayalah, nggak disuruh ketawa aja langsung ketawa. Kutika, pandang Kutika dia pandang biar pasti nanti pandang, ayo pandang-pandangan. Rasakan apa yang terjadi. Ayo pandang, berarti kurang menjiwai. Coba dipandang. Kasih senyuman manis. Baik, iya ya kita pasti ketawa kan akhirnya karena itulah. Jadi kalau kita memandang sesuatu, kita pun kalau kita pandang dengan tatapan yang penuh makna, percayalah aura positif itu akan terpancar. Baik, kita lanjut kegiatan kita. Kita lanjut. Udah senyum tadi, berarti sudah bisa kita lanjutkan dengan kegiatan materi kita. Nah ini Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu kegiatan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif sekolah kita. Sebelum kita lanjut kegiatan kita, ada kesepakatan dulu nih. Ini sih yang sudah saya coba rancang tadi selama kita berada di ruangan ini. Ini kesepakatannya saling menghargai. Kira-kira bisa nggak nih Bapak Ibu? Bisa ya? Maksudnya kalau berbicara nanti ada yang kurang pas di hati, ya saling menghargai lah. Musyawarah ya. Yang kedua berbicara sopan. Nah, ini berbeda dengan kesepakatan yang pertama. Yang ketiga HP silent ya. Masih gimana Bu Tika? Masih ada nggak kira-kira kesepakatan yang lain? Sudah cukup baik. Itu. Oh, baik. Kita lanjut budaya positif. Jadi hari ini judul aksi nyata saya penguatan keyakinan kelas, posisi kontrol dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SDN 04 Batu Haji. Tujuan khususnya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, di akhir acara nanti kita nih paham seperti apa sih keyakinan kelas, seperti apa itu posisi kontrol guru, dan pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Ini budaya positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin merupakan sesuatu hal yang perlu ditanamkan pada diri setiap individu. Nah, ini konsep disiplin. Konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya kepatuhan. Jadi nanti kaitannya apakah disiplin itu hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nanti di akhir acara kita akan tahu jawabannya dengan mematuhi disiplin positif yang memampukan peserta didik untuk mematuhi dan mengontrol setiap perilaku maupun tindakan dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk hormat diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Apa hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah ini supaya sekolah supaya sekolah yang aman, nyaman, lingkungan sekolah kita yang aman, nyaman. Nah ini disiplin positif ini harus diterapkan berdasarkan profil belajar Pancasila 6 dimensinya, ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjutkan ke tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas? Pernah nggak mendengarkan kata keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah? Sudahkah itu diterapkan atau sudah pernahkah itu dilakukan di kelasnya? Amin. Memang SDN 08 saya yakin
budaya positif kita memang sudah ada kita terapkan, cuman saya harus berbagi ilmu yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Kebetulan materinya tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Dan bagaimana perwujudannya di kelas kita supaya kelas kita menjadi lebih efektif? Ini tentang nilai-nilai keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas ini merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh seluruh warga kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari diri siswa. Jadi katanya kesepakatan keyakinan kelas ini berasal dari siswa. Yang tadinya, kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas ini kita bikin, kita yang membuat peraturan kelasnya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami anak. Cuma di situ di peraturan ini masih terkadang kita jumpai yang kalimat-kalimat negatif. Dan nanti keyakinan kelas ini, kalau anak nanti pasti banyak dia, oh seperti ini Bu, kalau kita membuat keyakinan kelas dengan diskusi terbuka antara guru dengan murid. Karena diskusi keyakinan kelas ini kita atur sedemikian rupa antara murid, jadi bukan hanya guru yang membuat, jadi nggak ada otoriternya guru yang membuat keyakinan kelas, bukan. Disepakati kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini terciptalah dia menjadi keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu berasal muncul dari diri siswa masing-masing. Jadi kita tampung. Nah ini keyakinan merupakan sebuah pernyataan yang diyakini benar menurut norma. Jadi ada pun nanti yang terucap dari siswa, oh Bu, dilarang ini berlari-lari. Kita dengarkan aja. Kita tampung. Habis itu kita pilah, kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Karena di keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat positif. Dilarang lari-lari, nah, itu kan ada kata dilarang. Jangan lari-lari, ada kata jangan. Tidak boleh lari-lari, itu biasanya negatif. Bagaimana cara kita untuk mengubah kalimat tersebut supaya itu ada di benak anak? Kalau dibilang nanti dilarang lari-lari, ya tinggal mereka lari-lari Bapak Ibu, ya kan? Dilarang berbicara kotor, ya tinggal mereka itu. Coba kalau kita buat berbicara sopan, iya, jadi itu yang diingat. Dilarang mengejek, ya tinggal mereka yang mengejek, yang dilakukan yang mengejek itu tadi. Tapi coba kalau kita ubah dia menjadi kalimat positif, saling menghargai, saling menyayangi, ya tinggal mereka menghargai, yaitu itu tujuan dari keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Di sini ada tentang pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama di sini, keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, lebih terlihat, lebih kayak nyata dia kalau keyakinan kelas daripada peraturan. Yang kedua dapat berupa pernyataan yang bersifat universal, menyeluruh, senantiasa dalam bentuk positif. Jadi tadi saya bilang, kalimat-kalimat itu kita ubah, kita rangkai menjadi kalimat yang positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau kita membuat kalimat keyakinan kelas, anak kita 37, jangan 37 keyakinan kelasnya. Boleh mereka. Ya mungkin apa 7, 5 itu Bu dalam 1 tahun tertanam di hati anak kita. Yakinlah Bapak Ibu, anak kita itu akan muncul sebagai anak-anak yang menyenangkan. Itu ya. Selanjutnya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Iya, kalau berada di lingkungan sekolah, ya tentang lingkungan sekolah. Beda kalau kita sebagai orang tua mungkin di rumah kita membuat keyakinan kelas, keyakinan di rumah, boleh. Jadi ini harus diterapkan di lingkungan tersebut. Disusun dengan melibatkan semua warga kelas. Jadi bukan hanya guru yang membuat. Beda kalau peraturan sejauh ini, kalau dulu saya sebagai guru, saya itu cenderung membuat peraturan itu ya otoriter saya, berdasarkan apa pengalaman saya masukkan aja itu peraturan. Ternyata inilah mungkin dosa buat saya. Jadi dengan saya dibekali ilmu di pendidikan guru penggerak, ya mungkin bisa sedikit agak berubah
pemahaman mindset saya. Tapi yakinlah perlahan-lahan ya, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Jadi jangan langsung dituntut mana JGP, enggak kan? Yakinlah sedikit demi sedikit nanti kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang positif, ya pasti nanti hasilnya pun pasti positif. Yang terakhir di sini hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi jangan dari tahun kemarin. Itu lagi karena saya di wali kelas 1 udah 5 tahun, ya itu aja dari waktu ke waktu. Coba kita revisi kembali, cocok nggak yang ini? Atau bagaimana lagi ya kita buat? Jadi seiring dengan perkembangan zaman dan kodrat alam anak, Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya bilang tahapan pembentukan keyakinan kelas. Jadi jika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, tapi memang karena ini sudah semester berjalan, tidak sekarang lagi bentuk keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan ini di kelas masing-masing. Ya Bu Ai? Sudah kan? Nah, ini sudah ya. Ini meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Iya. Kayak diskusi-diskusi terbuka, diskusi kecil. Biarkan dituliskan mereka. Nah, ini membahas keyakinan yang telah ditulis. Setelah ditulis anak, atau mungkin kalau di kelas 1 mereka nggak menulis, dilisankan mereka, kita tangkap, kita tanggapi. Habis itu ini kita bahas apa yang diucapkan si anak tadi. Guru mengumpulkan semua tulisan tersebut, lalu guru membahasnya bersama siswa itu juga. Yang keempat, memilah keyakinan kelas yang ditulis anak tersebut. Sesudah membahasnya, guru dan siswa dapat menilai keyakinan kelas yang paling penting. Caranya dengan mengambil salah satu keyakinan yang paling umum. Begitu ya. Mungkin sama nih jawaban si A dengan jawaban si B, kita ambil yang lebih umum. Yang kelima ini mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Sebagai contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nah ini tadi yang saya ucapkan tadi. Ini negatif nih. Jangan membuang. Kenapa negatif? Ada kata jangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nggak boleh lagi. Nah itu kalau ada kata jangan, tidak boleh, dilarang, masih bernilai negatif, kita ubah. Buanglah sampah di tempat sampah. Itu sudah bernilai positif. Yang keenam, menyepakati keyakinan kelas. Ini tahap akhirnya kita sepakati nih berdasarkan keyakinan mereka. Kita tanya lagi, anak ibu sudah yakinkan dengan poin yang kelima ini tadi, buanglah sampah pada tempatnya, sudah sepakat? Kita tanya dulu anak, sudah sepakat anak ibu? Sudah yakin? Ini akan kita buat menjadi bukan berasal dari si guru, berasal dari anak. Kita dengarkan jawaban mereka. Jika mereka masih ada yang belum pas, anak-anak itu kalau kita minta pendapat mereka, pasti mereka mengeluarkan pendapat yang bisa membantu kita, gitu ya. Jadi akhirnya di sini menyepakati keyakinan kelas dengan cara mengecek kembali agar seluruh siswa maupun guru telah satu suara terhadap kesepakatan yang ada. Jadi bisa nanti mereka lebih memahami makna dari keyakinan yang sudah mereka buat. Jadi bukan guru yang membuat. Jadi berasal dari anak. Selanjutnya di sini mungkin ini ada di sini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Ini di sekolah kita. Ini salah satu bentuk kegiatan-kegiatan, bukan salah satu ya, beberapa bentuk kegiatan penerapan dari keyakinan kelas tadi ini. Penerapan 5S, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, tetapi lakukannya Bapak Ibu mengikuti aturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan budi pekerti, datang tepat waktu. Itu beberapa kesepakatan yang sudah diyakini oleh warga kelas. Sebagai contoh, ini tidak mutlak Bapak Ibu, boleh juga kira-kira nggak setuju di sini, cari keyakinan bersama dengan anak, libatkan anaknya Bapak Ibu. Nah ini tadi tentang selanjutnya, materi selanjutnya nilai-nilai. Sepertinya ini ya, breaking dulu kita ya Bapak Ibu. Iya katu karena hujan ya, jadi ada di luar, ada masanya. Jadi kayak mangut-mangut kayak ini, nanti saya kirain dia benar-benar paham ya kan? Hah? Belum ada sesi tanya jawab Ibu. Belum, nanti Pak ya. Nah, nanti di akhir acara nanti ada sesi tanya jawab. Jadi dia kasih tahu. diputar-putar, jangan diputar-putar.
bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo tangannya kok. Ini kalau jawabannya kayak begitu. Tangan diputar-putar, tepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Iya, ibu mau itu. Kita lanjut. Sudah semangat? Pak Jos? Semangat? Hah? Masih lanjut Bu Pia. Nanti ada kopi break. Nah ini, iya maunya es drinking 2 jam ya Pia? Iya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut materi kita. Oke? Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ini teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga motivasi di atas ini, ayo ini sebagai refleksi kita dulu Bapak Ibu, tanya dulu ke hati kita. Dari ketiga motivasi di atas, manakah yang paling banyak mendasari perilaku kita sebagai guru di tempat kita? Konsekuensi. Jawab di hatinya dulu Bapak Ibu. Ya. Tanya ke hatinya, jawab di hatinya dulu. Ya. Jawab di hati dulu. Oke, kita lanjut. Nah ini. Kalau si Yosua Restitusi Bu. Amin. Yosua ya. Memang ini yang diinginkan, restitusi. Sebenarnya tanpa kita, sebenarnya kalau awalnya itu sebelum saya mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak, sebenarnya kita sudah melakukan apa sih restitusi. Cuma kita nggak tahu yang mana itu langkah-langkahnya nggak berurutan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan namanya restitusi ini. Cuma kita tidak tahu apa itu restitusi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi bukan hanya sebagai ini hukuman ini identitas gagal ini. Identitas gagal, dia negatif, bodenya bersifat memaksa, awas, begitu ya. Kalau konsekuensi ini sudah bersifat netral, dia stimulusnya meminta respon dari anak. Restitusi ini yang paling diinginkan di akhir diseminasi budaya positif ini. Ya ini harapan kita akan menerapkan restitusi ini kepada anak dalam setiap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas. Kalau pada restitusi, korban itu mendapatkan ganti, bukan hukuman. Ya. Selanjutnya murid ini akan mendapatkan penguatan. Nanti di akhir acara nanti ada salah satu contoh video yang sudah terangkan dengan menerapkan budaya positif restitusi. Nanti kita bisa lihat ya. Tapi nanti ini murid belajar bertanggung jawab dari perilakunya tanpa kita minta dia berdasarkan hukuman kayak gitu. Di sini dia ini yang diinginkan, murid belajar bertanggung jawab. Tahu dia kesalahannya, tahu dia memperbaiki dan mempertanggungjawabkan apa
pelanggaran yang dibuat tanpa kita marah-marah, membentak anak. Nah ini, tanpa kita menyakiti hati anak. Jadi stop lah di sini Bapak Ibu, stop, ya identitas gagal ini, ya, amin. Ya, jangan ini menyakiti hati anak akan tersakiti jika kita memberikan hukuman ini. Cenderung anak nggak bakalan berubah pada saat itu aja dia ini. Yang ini apa? Ini pertanyaannya apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Penerapan dari restitusi dan sifatnya ini positif. Nah, coba di sini kita akan menilai dulu Bapak Ibu, ya, apakah yang mana di sini hukuman? Tapi dengan saya bikin berwarna seperti ini udah langsung sudah tanpa saya kata terjawab ya. Coba Bapak Ibu, apakah ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Mengganti penghapus teman yang hilang. Iya, konsekuensi. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat. Sering melakukan? Langsung cepat Pak Jas sudah menjawab hukuman. Iya, jangan dilakukan ya. Itu tadi yang gagal, ya. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Misalnya kita lihat sapu, jangan pulang lagi kita cepat. Hei, ini apa ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu kita gagal. Enggak lihat ya ini apa, kenapa ada di depan ini? Jangan. Kita ubah message-nya, kita suruh, kita rapikan, bila perlu kita ambil, kita tongkat. Nah, iya, ya. Yang keempat, mencatat. Mencatat 200 kali kalimat. Saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Masih pernah nggak dilakukan seperti Bapak Ibu? Dulu, iya, makanya saya bilang tadi, memang itu dosa yang kita lakukan kalau dulu itu dosa loh itu. Ternyata ini, kenapa dosa? Identitas gagal itu. Jadi jangan kita lakukan lagi ya. Iya, ya mungkin kalau dulu ya, makanya saya akui tadi di awal. Setelah kita dapatkan ilmu ini merasa kita gagal juga. Jadi jangan dilakukan di anak. Mencatat 200 kali. Bapak Ibu, kebayang nggak tangannya itu pegang? Tapi kalau disuruh di komputer copy paste, selesai. Mereka itu nggak bisa buat copy paste, hanya satu huruf akan ditulis mereka. Tapi demi hukumannya takut dengan gurunya saat itu, dilakukan dia. Tapi yakinlah hatinya pasti sudah tersakiti Bapak Ibu. Ya? Tapi melatih menulis iya, melatih menulis, tapi karena ibu tadi caranya itu salah saat dia melakukan pelanggaran. Bisa ibu buat nanti di hari-hari Sabtu, bisa dia kayak menulis indah, boleh juga. Saya waktu dulu di kelas 3, jadi setiap hari Sabtu itu ada menulis indah. Jadi saya suruh dia 10 baris, harus tiap baris ini berubah kalimat-kalimatnya, bukan kalimatnya, apa tulisannya harus ada. Jadi kan setiap hari Sabtu 10 kali saya tulis satu kalimat ke anak, bukan setiap, hampir sering. Nanti saya bilang setiap bohong saya. Jadi memang kalau ditanya kelas 3 itu lebih bagus tulisan mereka daripada tulisan saya. Saya nggak bisa menulis indah kalau anak saya itu dulu itu. Jadi itu bukan hukuman. Kalau kita menyuruh mereka menulis berulang bukan karena tadi ada pelanggaran, ya sah-sah saja bukan itu. Ya, ini yang paling membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira betul kayak ini? Ya tergantung anak. Kalau walaupun berdasarkan keyakinan kelas tadi, kalau dia main anak kita pilih lah Bapak Ibu. Ya, iya. Jadi ini kalau di WC itu siapa tuh berarti tanggung jawab. Dia apa di sekolah kan? iya, betul juga Ibu. Itu nggak ada katakan hukuman, tapi dia tahu dia. Oh, dia kan kadang-kadang di rumah dia malas, di sekolah dia rajin. Mungkin intinya bukan karena melanggar. Iya. Kalau sesuatu itu kita suruh ke anak melatih tanggung jawab, asal tadi di awalnya itu bukan karena marah dia melakukan pelanggaran. Kalau seperti ini jelas nih ini hukuman. Karena tidak mengumpulkan tugas, jelas tidak boleh. Tapi kalau untuk melatih rasa tanggung jawab mereka, karena memang dasarnya di SD ini, jadi jangan dibiarkan anaknya semaunya gitu, siap makan piringnya pun tak dicuci, itu bukan melatih tanggung jawab. Asal dia ini bukan karenanya ini. Iya, Bapak Ibu. Baik. Mudah-mudahan apa yang dibilang itu bisa. Sebab kalau anak tidak buat tugas misal lebih dari 10 kali, bisa bagaimana ya? Pak Kasih. Yang tadi kemarin itu Iya, Ya berarti kasih. Bu Marta, memang terlambat daripada belajar.
Iya, ya makanya tadi Nah, sedangkan kita dibilang hukuman. Dia kalau anak itu dalam catatan kita kesel juga. Hilanglah kondisi kita emosi juga kan yang dibahas ya. iya, makanya tadi kan sesuai keyakinan kelas, kita pilih juga lah apa yang tepatnya begitu. Jangan nanti kalau anak meminta membership ke toilet, kita pilih-pilih dulu, kita pikirkan kira-kira bermanfaat nggak buat dia, ya gitu. Nanti dia akan berulang kali nanti, karena memang di kelas saya pun dulu lebih senang dia kalau disuruh mencuci WC, enak dia main air, langsung cepet. Ya berarti kita refleksikan lagi diri kita, cocok nggak seperti itu, gitu. Berarti di sini nggak cocok. Ah ini Bermanfaat juga nih cuy sih bagus nih karena dia kalau di sekolah nanti dia tahu kita bilang ini belum bersih lanjutkan nanti dia di rumah jadinya dia tahu bagaimana cara mencuci WC. Ya kan? iya, ini benar juga, cuman kalau tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau tujuannya itu hanya melatih tanggung jawab, sah-sah saja. Tapi karena memang dia kembali ke kesepakatan kelas, melakukan pelanggaran, ya kita lakukan restitusi. Bapak Ibu, makan pernah. Selanjutnya di sini ada nih materi selanjutnya, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ini penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Yang pertama, kalau kita berikan nih penghargaan efektif hanya untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya nanti mereka tergantungan dengan penghargaan yang kita berikan. Ya kalau kita ini diabaikan kita. Ketergantungan dia dalam jangka panjang. Kecewa jika tidak mendapatkan penghargaan tadi, mereka akan kecewa. Menurunkan ketepadan, mematikan kreativitas. Kira-kira kenapa dia mematikan kreativitas, Bapak Ibu? Penghargaan ini. Kenapa ya? Ada yang bisa membantu nggak kira-kira? Kenapa ya kok dibilang memberikan penghargaan ini bisa jadi bentuk lain dari hukuman, mematikan kreativitas? Kalau dia gagal gitu, iya betul. Kalau dia gagal nanti jadi nggak ada lagi nyalinya untuk lebih semangat, karena nggak mendapatkan hadiah itu tadi. Iya. Menghukum bagi yang tidak mendapatkan. Ya kalau mendapatkan dia misalnya nggak dapat hadiah itu seperti hukuman buat dia. Sama seperti kemarin lomba itu 17 Agustus, makanya Pak Joshua sampai mengasih juga hadiah buat anaknya di lomba semua supaya semua dapat hadiah. Kenapa ya ini? Karena kita ada mengasih hadiah yang buat lomba 17 Agustus, menghukum dia bagi yang tidak mendapatkannya. Ya kan? Tapi itu karena sebatas lomba-lomba untuk memeriahkan, sah-sah saja. Menimbulkan persaingan. Itu sih, makanya katanya penghargaan itu bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ini yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol guru yang ini gak apa-apa lagi dulu nanti ini 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir dia sebagai manajer. Di sini ada contoh kasus. Kasus yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil untuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ini contoh kasus. Yang keduanya nanti ini kasus di sekolah kita. Jika Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Ibu lakukan? Itu ya. Ini. Mungkin langkah-langkahnya, ini masih tentang kasus yang pertama. Sebelum kita masuk ke posisi kontrol guru, sebenarnya langkah-langkahnya pasti kita akan melakukan ini. Ya kan? Apa? Kita dengarkan dulu nih semua pihak. Mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi dan penyebab masalah tersebut. Nah itu, mengedukasi tentang etika dan dampak negatif. Komunikasi, ajak si Hana dan si Tisa untuk berbicara secara terbuka, jujur dalam masalah tersebut. Mendorong restitusi dan memperbaiki hubungan. Mungkin kalau saya dulu sebelum dapat ilmu di pendidikan guru penggerak tentang posisi kontrol guru, kalau seandainya kita menemukan kasus tadi seperti di atas, langkah-langkah kita untuk menyelesaikan ya dengan cara ini, ya kan Bapak Ibu? Iya kan? Nah,
Kalau kita kaitkan dia dengan 5 posisi kontrol guru, ada dia di sini sebagai penghukum. Jadi kita menyelesaikan masalah itu sebagai penghukum. Ini si penghukum ini, posisi guru yang melakukan posisi sebagai penghukum ini biasanya sering negatif, menggunakan hukuman fisik atau secara verbal. Jadi mungkin tatapan matanya pun, awas kamu. Kan tadi bicara pun hanya melotot aja seperti bapak ibu. Anak sudah takut, itu hukuman. Bukan hukum. Jadi kita tanya diri kita, apakah ini yang kita lakukan mengancam? Awas kamu. Kalau besok kamu terlambat lagi, dengan suara yang lantang, tatapan verbalnya juga sudah ini. Ya banyak tunjuk-tunjuk seperti ini. Awas kamu. Ingat ya Siti ya. Kata kalau tadi katanya. Nah itu sebagai si penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini kayak malas gitu. Pembuat rasa bersalah ini menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berbeda dengan di sini tadi. Kalau di sini dia masih bisa meluapkan emosinya Bapak Ibu. Kita memarahin dia, awas kamu besok ya katanya. Dia bilang nanti apa pas saat pulang, untuk mobil air langsung dicoretin nanti. Pulang dia ganti baju dicoretin. Itu akibat dari sini. Berbeda dengan pembuat rasa bersalah ini. Jadi hati-hati kalau kita sering posisi kita di sini. Ini agak boleh. Ini juga pembuat rasa bersalah. Ya kan? Nah, kan sudah ibu bilang, kamu gak ada menghargai orang tuamu yang sudah capek-capek membangunkan kamu, diantar kamu ke sekolah, dikasih, jadi dia kayak merasa bersalah kan, saya jadi kayak gak ada arti gitu. Hati-hati juga ini Bapak Ibu. Ya? Nah ini yang ketiga ini sebagai teman. Sebagai teman ini juga ada positifnya dan ada negatifnya. Biasanya, ayolah kita sentuh dia, ayolah. Iya. Bersifat persuasif, membujuk. Ayolah Rista, belajarlah. Ayolah cobalah. Kamu gak sayang sama ibu ya? Itu ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Dan sebagai pemantau ini, dia melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Di sini dia sudah mulai tegas. Apa konsekuensinya? Apa peraturannya? Yaitu sebagai si pemantau ini sudah mulai dia lugas dalam berbicara, tidak lagi membujuk seperti persuasif di sini. Dan yang apa? Ini posisi terakhirnya, ini puncaknya, ini yang diharapkan posisi manajer. Jadi posisi kita sebagai guru di akhir kegiatan ini coba kita abaikan penghukum ini sedikit demi sedikit, yakin Bapak Ibu, kita berada ke sini, ini puncaknya. Si manajer, ya, dia mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi si manajer ini semuanya itu di sama dia. Ini yang dibutuhkan dalam 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi tadi penjelasannya kan, kalau dia sebagai penghukum, patuhi aturan saya katanya. Awas kamu selalu saja salah. Jadi anak itu merasa sangat bersalah kali. Nah, penghukum ini biasanya nih, ini yang saya bilang tadi, suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk menghardik. Katanya. Nggak cukup hanya di suara, di tatapan juga, tatapan terbanyak, menunjuk juga. Apa yang hasilnya? Kemungkinan murid malah juga, karena mereka juga manusia Bapak Ibu. Dalam hatinya itu hanya dimaki kita. Iya. Dan bersifat agresif, bisa jadi saya sudah kembali duduk, murid-murid tersebut lagi tadi. Dia kalau sudah duduk dia dicoret-coretin lah bukunya itu. Dia bukan merenung. Dicoretin, habislah kau buku katanya. Dikirain itu dicoret-coretnya itu kita yang dicoret-coretnya. Yang tadi. Lanjutkan. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor murid bapak ibu guru bisa dioretin dari itu tadi. Akibat dari posisi kita sebagai penghukum ini. Ya.
Ya. Selanjutnya, iya memang kalau ini sepertinya untuk anak SMA ya. Kalau anak SD paling dia nangis saja. Kita marahin nangis. Kalau dia cengengiran. Itu akibat faktor apa itu ya? Faktor zaman. Yang ditonton pun udah yang dewasa makanya anak SD. Papi mami. Mimi. Ya itu ya. Ini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini guru biasanya bersuara lebih lembut. Nah, ini biasa kata-kata yang sering diucapkan si pembuat rasa bersalah, posisi kita. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi ucapkan dengan nada lembut. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, memang anak dia ngamuk-ngamuk gitu. Ini bahasanya kayak memelas, sedih. Semua nggak boleh bilang kayak semua sudah berdalihkan. Jadi mau apa? Iya ada, yang saya bilang tadi di manajer itu loh posisi kita. Makanya coba kita lihat, yang senyum-senyum ini sepertinya sering di posisi ini ya Bu Aina. Sering sebagai posisi rasa bersalah. Dia pengen pensiun dini jadi. Hah? Ada semua. Apa yang kita lakukan? Pengalaman saya nggak ngalamin loh, tapi dengan lembut tak ngalamin. Tapi bangkit atau sebagian aku iya pengalaman saya ada tuh. Ya itu sebenarnya ya, makanya jadi menguras energi kita sih. Tapi coba kalau kita terapkan. Tapi nanti seperti, mungkin kalau dia SD, kalau dia SMA, seperti tadi tuh mendendam dia, hati-hati juga. Iya. Kalau di SD itu memang karena masih dasarnya, makanya kita tanamkan lah yang positif-positif buat mereka agar tidak salah dasar, Bapak Ibu ya. Iya. Kalau di SD nggak ada. Paling kalau kita ini masih nurut mereka, ya. Ini kalau hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan menjadi merasa dia yang paling gagal, tidak sanggup membahagiakan gurunya, tidak sanggup membahagiakan orang tua. Dia sering menahan perasaan. Berbeda dengan tadi si posisi guru yang sebagai penghukum. Bisa dia melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau di sini murid tertekan. Kenapa dia tertekan? Yang kita katain tadi. Kamu enggak ini ya, Bapak Ibu sangat kecewa dengan wajah membalas kita. Hah? Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu. Ini akibatnya anak bisa merasa tertekan. Nggak tahu kita nanti apa hasilnya. Ya kan? Bisa dia nanti menyakiti dirinya. Depresi dia. Kalau tadi penghukum itu langsung diambil dia, dilakukan dia marahnya, dicoletin masih mau dia selesai dah. Urusan belakangan nanti paling diganti rugi sama orang tuanya. Nah itu bisa dia meluapkan amarah. Yang selanjutnya ini sebagai teman, yang ini tadi sebagai teman ini pendekatan terbarunya disentuh, senyum, merapat pada murid. Ayolah, ini sering kita lakukan kan? Ayolah nak, Devi ibu, ruangan kelas kita dekat loh ke kantor kepala sekolah. Nanti kalau kedengaran, ibu pasti dipanggil dah. Ayolah bantu dia. Iya, karena ruangan saya kan, apalagi kan. Ayolah bantu dia nak ya, ya, disiplin nak ya. Nanti ketahuan, bukan kalian yang kena marah. Ini dengan bintang apa bisa seperti itu? Saya setuju Bu Ain nampaknya. sedikit kita ubah paradigma kita ubah Bu Ain dengan cara tadi berbagi ilmu. Coba kita lakukan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat. Berharap, hanya berharap aja. Jadi memang tidak ada yang instan Bapak Ibu. Kalau racun yang bisa instan dia langsung ini. Sedangkan obat aja harus ada. Oh ya, ada namanya, gak ada langsung sebut namanya untuk mengobati. Ya kan, tapi kalau untuk mematikan cepat. Ini hasilnya bagaimana? Ini murid akan merasa senang. Dan ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut dalam membentuknya. Nah, itu maksudnya. Akibat lain dari posisi teman, si murid tadi akan berbuat sesuai dengan yang disuruh oleh gurunya. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Dia hanya sama seguru ini tadi, hanya sama ibu guru dia karena ayo anak bantu ibu. Ya mungkin itulah gagalnya. Jadi saat masuk guru dia cuti. Keluar tari mereka. Iya. Karena kenapa? Dia hanya
sebagai teman bagi sama guru yang tadi yang posisi kontrolnya ini, itulah negatifnya juga. Iya. Jadi yang didengarkan dia hanya wali kelasnya, karena kesal juga kita udah kita panggil berkali-kali nggak didengar. Nah gitu. Tapi giliran wali kelas, kan kesal kita kan? Masa hanya wali kelasnya aja yang ditakutin gitu ya kan? Itu tadi ya mungkin seperti salah juga kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Mungkin penyampaian wali kelasnya kali maunya disampaikan juga bahwa itu juga berlaku untuk yang lain. Ya itu kan cara kita tadi, Iya. persuasif kita tadi itu ya ini mana? Ini tadi. Kembali lagi kadang-kadang kembali ke lingkungan rumah Kali teman tangga tadi. Nah, sebagai teman ibu, kan yang kan ini sering kita, ayolah bantu ibu ya, ayolah, kayak gitu, membujuk. Jadi jika udah ketemu dengan guru yang lain dia, nah itu, pakai memang kurang bagus juga ini. Ada negatifnya, ada positifnya. Iya, ya kalau bisa kita ambil yang positifnya, sah-sah saja. Nah ini udah hampir bagus ini di pemantau ini. Sebenarnya 5 posisi kontrol guru itu kita berada di pemantau ini, itu yang diharapkan. Harapannya Bu kita sampai di pemantau, kita tinggalkanlah, kita hilangkanlah, kita hapus secara pelan-pelan yang membuat rasa bersalah, apalagi penghukum tadi. Kalimatnya kalau dia yang pemantau ini sering seperti ini, peraturannya apa? Kayak Pak Harik itu. Kalau udah apa? Peraturannya apa Bapak Ibu? Nggak peduli dia mau tua muda gurunya ini. Kalau dari tanya peraturannya apa? Penting diam dan mundur saya. Iya. Peraturannya apa? Ya emang betul. Kenapa ya dia sudah memposisikan dia sebagai pemantau, Pak fasilitator kita, Pak Harik. Jadi jangan merasa tersinggung Bapak Ibu kalau ditanya peraturannya apa? Katanya. Apa yang mereka melakukan? Itu, ya kan? Pemantau ini nggak ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Belajar kita dari Bapak fasilitator masalah posisi kontrol guru ini. Ya Pak Fasir. Iya. Demi kemajuan lingkungan sekolah kita, enak kita ada nanti yang berbagi ilmu, menerapkan budaya positif di sekolah kita, belajarlah sepanjang hayat. Hasilnya bagaimana? Bagus ini hasilnya. Murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar aturan. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan. Tidak ada dia mengancam, tidak ada dia menakut-nakutin. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya ini pemantau. Dikasih konsekuensinya. Nah, karena kamu ini tidak siap, dan apa yang kau lakukan konsekuensinya? Jawaban anak mungkin, Bu, saya akan menulis ketertinggalan saya. Sah-sah saja, itulah pemantau. Ya kan? Selanjutnya yang terakhir posisi manajer. Nah ini tadi udah jelaskan ya, kita lanjut. Nah ini nah ini menjawab kasus yang kedua. Mana kau? Nah ini menjawab kasus yang kedua tadi, kasusnya si dia terlambat. Tadi kan ada nih 2 kasus kan, kasus dia terlambat. Nah ini hal-hal yang dilakukan 5 posisi kontrol guru. Nah ini contoh kasus yang kedua. Sebagai penghukum, ini yang diucapkan dia. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini. Ini. Masuk ke pokok berasa bersalah. Dea, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah ini untuk kasus penyelesaian kasus yang kedua tadi. Jadi ibu saya buat satu aksi nyatanya, salah satu contohnya. Kalimat-kalimat yang mana kita ucapkan? Nah, ini yang sebagai teman. Dea, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi nak? Tidak apa-apa ya. Duduk sana duduk. Nanti ibu guru akan bantu kamu mengejar materi yang ketertinggalan. Kita manis ini. Duduk orang, duduk. Walaupun di hatinya memang gitu kan? Iya, ini sebagai teman. Iya. Sebagai pemantau. Nah ini tadi yang saya bilang itu di sini sudah mulai dia positif. Sebagai pemantau yang diucapkan, Dea, tahukah kamu jam berapa kita mulai kegiatan?
Sayang, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi? Jamnya mati, Bu. Iya, tapi kamu sudah terlambat, Ain. Walaupun jamnya mati, tetap itu lihat itu waktu. Saya ngurus anak. Iya. Anak Dia 7.30. anak saya di rumah. Abaikan. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Jangan bawakan urusan keluarga ya. Gak gula saya. Ini khusus ke anak ya? Ke guru nggak boleh? Lima Ya, posisi nanti kalau dibuat nanti keyakinannya juga untuk guru, nanti akan kita coba buat keyakinan kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah ya kan? Kita buat. Jadi nanti kita pasang, kita buat poster benar-benar di situ. Kita lakukan restitusi, kita buat dia sebagai pemantau. Menjalankan tugasnya baca. Besok kita buat kesepakatan sekolah. Rapat kita. Ini apa jawaban si guru? Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan ketertinggalan kamu. Jadi dia memantau, bukan menghukum dia, ya kan? Hah? Iya, ini pemantau. Kan dia paham Bu, saya harus tinggal di kelas. Kan sudah ada kesepakatan kelasnya nih. Dia mengejar ketertinggalan, akan tinggal dia saat jam istirahat. Semuanya bisa dilakukan kalau ada kesepakatan kelas tadi. Kita tetap patokan kita keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu. Nah, ini sebagai pemantau. Apa yang dilakukan ini sebagai pemantau? Sebagai manajer. Dea, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dea, jadi korban masih dia. Dea, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Ya ini tadi. Hah? Iya, Ragusti nanti. Masih karena memang dia posisi kontrol guru terhadap siswa. Iya. Jadi apa jawabannya? Namanya sudah apa kan? Jadi sesuai kesepakatan kelas, dia kan jawab. Saya bisa menanyakan teman saya Bu, untuk mengejar ketertinggalan, saya akan menulis kembali katanya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan masalah itu datang kembali katanya? Walaupun dia tidak gini, hari ini saya akan mencatat ketertinggalan, kita yang lagi. Jadi besok bagaimana? Jadi nggak cukup sampai di situ. Kapan akan dimulai? Kapan kamu akan berubah? Mulai hari ini kah? Mulai besok kah? Ya gitu ya kan? Mulai minggu depan kah? Hari lebaran kah gitu? Ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu kasus dia tadi. Jadi coba kita lakukan nanti posisi kita, posisi 5 kontrol kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini kita tanya diri kita sendiri. Siapakah yang menyatakan? Ini. Sampai kapan kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil? Siapa kira-kira? Ini Pak? Buku. Jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Siapa ini? Teman. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Iya. Saya merasa kecewa dengan kamu hari ini. Peraturannya apa? Pemantau. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi begini Bapak Ibu, kalau seandainya ini jawab di hatinya, di mana posisi Bapak Ibu kira-kira ini? Jawab ya. Jawab di hatinya. Selanjutnya. Iya, jawab di masing-masing hatinya. Nah ini tentang kita lanjut materi kita restitusi. Nah, seperti sebenarnya sudah saya jelaskan juga ini tadi restitusi. Jadi nggak mau dia. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Okay? Guru mengajak murid untuk merefleksi apa kesalahan mereka. Ya, ini segitiga restitusi. Jadi ada di sini. Sebenarnya saya bilang tadi udah kita lakukan, cuma kita tidak tahu langkah-langkahnya yang mana. Nah, ini langkah yang pertama ini. Ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kayak kita mengambil hati biar bisa kita kelola dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tak takut lagi untuk terbuka, untuk jujur. Jadi kayak pemancing buat dia. Selanjutnya ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Ini tentang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tadi berkaitan dengan posisi kontrol guru itu juga nih. Di sinilah dia si pemantau dan si manajer. Ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, ini yang sering bagian dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak. Nah, ini ingat, mengubah identitas anak dari yang merasa gagal menjadi berhasil, menjadi sukses. Kalimat-kalimat yang sering diucapkan ya ini tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Coba kalau ini kita ucapkan ke anak, dia akan dikasih nanti sejujur-jujurnya. Jadi dia pun merasa malu nanti untuk melakukan pelanggaran karena lanjut dia dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ini dia merestitusi. Jadi kalau ada nanti anak kita yang melakukan pelanggaran, coba kita lakukan restitusi. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Ibu yakin? Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi bukan ditanya lagi akar penyebabnya siapa, tak perlu. Kita ingin mengetahui solusi. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau dia nanti teman buat dirinya sendiri, berkata jujur dia nanti Bapak Ibu. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang sering diucapkan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Udah Gusti, waktunya kayaknya Kalau bisa tuh lanjut. jangan. Nggak usah perlu dibacakan itu, karena kami dalam penilaian bukan ini yang diminta. Pertanyaan timbal balik, umpan balik. Pertanyaan, oke lanjut. Baik, Pak Fasilitator. Jadi ada pemantau ternyata di belakang. Betapa enaknya saya di sini sebagai JGP. Ada teman fasilitator langsung dipantau dari belakang sebagai. Tadi yang mau tanya tuh Saya kasih sebelum main. Iya, banyak tuh. Jangan ditanya. Saya mau bertanya. Wait, tunggu lah Pak ya. Nggak apa-apa, ini durasinya bisa kok sampai 2 jam. Jadi Ya, tapi rubrik penilaian. Iya. Gimana? Itu Pak Pasi yang bilang. Iya. Oke ya. Ini sisi menanyakan keyakinan. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kalimat yang digunakan ini, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu dia di menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya sih contoh kasus yang terakhir. Terakhir Bapak Ibu ya. Tak benar lagi sedikit. Terakhir ini ada kasus nih. Kasus di sekolah kita. Saat jam istirahat berlangsung, Bu Sophia melaporkan kepada Pak Yosua bahwa 2 orang anak kelas 5B, Farhan dan Janus sedang melempar-lempar makanan sampai mengenai Bu Sophia. Farhan dan Janus merupakan kelas 5B. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas. Kira-kira apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas? Ini sebenarnya sudah termasuk ke refleksi sih. Nah, refleksi kita. Seandainya ini ada nih, ini permasalahan. Kita nih disuruh nih menyelesaikan masalah ini dengan restitusi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Dapat dia menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, mencari keyakinan. Ini hanya sekarang kelakuan dan Gitu. Di sini sebenarnya ini nah ini dia caranya, tapi kita lanjut dengan refleksi hari ini. Refleksi Bapak Ibu, karena waktu sudah ini juga, ini sebagai refleksi buat kita. Dan tadi juga refleksi buat kita, ada permasalahan yang tadi, coba sebagai tindak lanjut kita lakukan dulu restitusi berdasarkan ilmu yang kita dapat. Kira-kira bagaimana langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tadi ya. Ini refleksinya. Bapak Ibu, bagaimana? Nah ini kan udah di sesi nih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini? Bagaimana perasaannya? Hah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu, perasaan kita dulu saat kita mendapatkan ilmu ini? Senang, alhamdulillah. Jelaskan alasannya. Menambah ilmu. Apa yang akan dilakukan setelah menerima materi ini? Mempraktekkan, amin. Ada Bu Ain tadi
Berikan refleksi terkait. Jadi nanti Bapak Ibu WA saya. Ini juga udah saya kirim di WA group. Nanti WA saya sebagai refleksinya Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, ada kira-kira sesi tanya jawab. Saya kasih waktunya 3 menit untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau paham, saya benar-benar sangat suka kalau benar-benar paham. Ada pertanyaan? Batin, Bu Siti, Hah? Tika, tidak mau bertanya semua tuh. Mau bertanya? Kalau udah Pak Pasir bertanya, ampun tuh. Pak Pasir tinggal pembuatan aja nanti Pak. Enggak, saya mau bertanya Mbak. Iya. Kasih aja. Biar aja Pak lah. Kasih. Kalau aku bisa jawab Iya, saya. tapi saya kasih penguatan kalau Bu Agustin Iya. nggak jawab. Pakai kasih ya. Pakai kode gede mata ya. Enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ragusti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya tanyakan ada 4, Bu. Yang pertama, tadi Ibu menjelaskan keyakinan dan kesepakatan kelas. Menurut Ibu Ragusti, apa itu keyakinan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Menurut Bu Ragusti, bukan menurut teori. Itu pertama. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru, apakah ada yang dilarang dari 5 posisi itu? Jelaskan. Aduh, cukup sudah lah Pak Ri. Ini aja udah. Ya. Yang ketiga, coba yang dua dulu. Coba yang dua dulu. Yang dua ini dulu. Ya, silakan yang Gak dua apa-apa, dulu. kasih aja soal kan dengar aja jadi lah. Ya, nanti lupa dulunya. Yang pertama, menurut Bu Ragusti, apa yang dimaksud dengan kesepakatan serta keyakinan kelas? Mohon dijelaskan. Wah, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat fasilitator kita. Iya, tepuk tangan lah buat sekretarnya. Sebenarnya Pak fasilitator ini bertanya itu. Sebenarnya dulu, bukan tadi kan yang saya tanya. Ya ada, kalau ada kira-kira pertanyaan yang belum paham. Padahal Pak fasilitator. Oke, baik. Tadi menurut pemahaman jangan berdasarkan teori, karena memang teori ini tak terlalu perlu. Prakteknya, pemahaman kita yang perlu. Menurut pemahaman saya, Pak Hari, keyakinan kelas itu, tadinya itu keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang berasal dari anak. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan, kita bentuknya peraturan dulu. Mungkin peraturan ini saya sendiri yang membuat, ya kan? Dari peraturan kelas ini, masuk kita ke kesepakatan dulu. Kita sepakati, sepakatan kelas, diubah dia menjadi kalimat-kalimat yang positif. Itu kesepakatan kelas. Jadi bersumber dia antara si guru dan si murid. Yang membuat kesepakatan itu biar dia melekat di hati anak. Kesepakatan itu sumbernya, datanya dilibatkan antara anak dan guru. Berbeda dengan peraturan tadi, kalau peraturan itu si guru yang membuat, diubahlah kesepakatan kelas menjadi kesepakatan kelas kalimat-kalimat positif. Setelah itu kita tanya ulang kembali, kita kaji. Itulah keyakinan kelas. Yakin anak-anak ibu di diskusi terbuka tadi, kita tanya nih yang sudah disepakatin tadi, yakin ini akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita, yakinkah Bu Lista? Gitu. Jadi dia berasal dari dorongan hati si anak, dari diri mereka. Itulah kesepakatan maupun keyakinan kelas menurut pemahaman saya, Pak Hariwande. Semoga Bapak puas dengan narasi saya berdasarkan ilmu yang saya dapat di program guru penggerak, bukan berdasarkan teori, karena Pak Hariwande tidak mau teori-teori, harus aksi nyata. Baik, semoga puas ya Pak Hari. Ya, Bu. Baik. Yang kedua. Pertanyaan kedua. Coba diulang Pak tadi. Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Iya. Apakah 5 posisi kontrol guru ini dilarang? Baik. Terkait tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama dia sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Sebenarnya kalau dilarang, gimana kalau dilarang? Orang hati dilakukan. Jadi bukan dilarang, tapi ada bagusnya. Ini agak sedikit demi sedikit sama-samakan lah. Yang posisi pembuat rasa bersalah, apalagi penghukum sebagai teman, agak disamakan, bukan dilarang sih. Kadang spontan itu nanti. Kenapa lagi? Di praktek di lapangannya memang susah, hanya melakukan yang bagusnya itu yang di manajerial. Itu yang sangat dibutuhkan sebagai posisi kontrol guru. Kalau di situ kita sebagai posisi kontrol guru
berhasillah kita menyandang posisi guru yang profesional yang memiliki 5 posisi kontrol sebagai manajerial. Di pemantau ini dia sudah hampir-hampir bagus. Tapi seperti tadi bukan maksudnya saya bukan bisa menjawab itu dilarang atau tidaknya. Tapi tadi saran saya disamar-samarkan lah. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita tinggalkan paradigma yang lama. Kita buat dia menjadi yang lebih bagus. Yang tadi kan sudah saya bilang yang kurang bagusnya, yang agak negatif yang perlu kita sama-samarkan itu kita hilangkan pelan-pelan. Pembuat rasa bersalah sebagai teman. Kita ambil posisi kita sebagai pemantau dan manajerial. Itu Pak Hari. Semoga puas Puas Pak Hari lagi. Saya sedikit memberi penguatan. Sedikit. Atau ada pertanyaan dari yang lain? Pak Jafra. Sebelum dilanjutkan penguatan dari Bapak Fasilitator, pertanyaannya silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Agustin sebagai saya bertanya, apakah kesepakatan itu atau keyakinan itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan, dan apakah yang menjadi keyakinan itu yang dituliskan yang keyakinan atau kesepakatan atau dua-duanya ditentukan dalam suatu tulisan atau apa lisan. Kemudian apakah semuanya itu keyakinan itu supaya bisa berkelanjutan ke lama, maksudnya jangka panjang, apakah dibacakan seperti kita berdoa setiap hari atau apa, terus solusinya gimana? Baik, tepuk tangan dong buat Ibu Atin Sumaryatin SPD. Pertanyaannya bagaimana posisi keyakinan ataupun kesepakatan kelas tadi, apakah itu hanya dilisankan? Apakah itu hanya bentuk tulisan? Sebenarnya lisan tulisan perlu. Bila perlu kita buat dia bentuk tulisan, kita bikin poster-poster di kelas kita. Jadi anak-anak nanti kan kadang ada juga literasi mereka di mana titik-titik kumpul mereka saat istirahat, apa tempelkan di situ. Jadi bentuk tulisan, tempelkan berupa poster-poster yang enak dipandang mata. Dan saat anak nanti melakukan sesuatu pelanggaran secara lisan, ibu bisa mengingatkan, ayo anak ibu, apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Karena mereka sudah sering membaca yang tulisan tadi, yang sudah kita buat berupa poster-poster, pasti mereka menjawab itu secara lisan. Jadi antara lisan dan tulisan, dua-duanya perlu diterapkan. Begitulah menurut ilmu saya, Bu Fatin. Terima kasih. Puas? Baik. Karena memang tidak ada lagi tanya jawab, sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke penguatan. Karena Ibu Kepala Sekolah tadi di awal sebagai pembuka, berhubung di tempat ini ada seorang fasilitator CGP angkatan keberapa Pak Fasil? Angkatan 10, cuman beliau tidak fasilitator di daerah kita, fasilitator Pulau Jawa. Sekarang waktu dan tempat, bukan bertanya lagi di Pak Fasil, silakan maju ke depan. Waktu ya maju aja Pak Fasil, biar dipandang oleh guru-guru, siapa tahu nanti mereka berkeinginan untuk menjadi guru penggerak angkatan 12. Terima kasih Bu Ragusti, ini sekedar penguatan aja. Tepuk tangan dong buat Bu Ragusti. Coba slide-nya ke 5 posisi kontrol guru tadi. Ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan level. Sekali lagi ya, 5 posisi kontrol guru ini bukan level. 5 posisi kontrol guru ini kita posisinya pernah di mana? Pernah di penghukum kah? Pernah di pembuat rasa bersalah kah? Pernah sebagai teman kah? Pernah pemantau kah? Pernah menjadi manajer kah? Jadi ini bukan level, ya. Jadi ini bukan level, sekali lagi ini bukan level tertinggi atau level terendah. Jadi sewaktu-waktu guru itu boleh menjadi penghukum, boleh menjadi membuat rasa bersalah, karena dia pernah menjadi posisi itu gitu. Jadi ini bukan, sekali lagi ini bukan level dari kayak misalnya tingkatan level 1, level 2, paling tinggi level 5, bukan. Ya, ini posisi kita pernah di mana? Pernah di penghukum? Ya. Lebih baiknya di mana? Ada manajer ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran, yaitu jadi kepala sekolah atau di kelas menjadi guru kelasnya seperti itu. Jadi posisi kita itu seperti ini. Yang kedua, saya bilang tadi, benar kata Bu Ragusti, keyakinan di kelas itu apa, kesepakatan kelas itu apa. Memang dirangkum kesepakatan kelas menjadi suatu keyakinan. Jadi kita harus punya juga kesepakatan guru, bukan hanya kesepakatan murid. Jadi kita punya juga kesepakatan guru untuk menjadi lebih baik. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu,
apa? Gimana? Yang dilarang itu tidak ada yang dilarang di dalam ini. Namanya 5 posisi kontrol guru. Kita pernah berada di posisi itu. Gitu. Jadi tidak ada yang dilarang. Saya bertanya, bisakah dilarang ini? Apakah ada yang melarang ini? Tidak. Jadi ini satu lagi ini bukan level. Ya, jadi ini pernah nggak kita dalam posisi ini? Gitu. Jadi dalam pembelajaran, kalau misalnya Bapak Ibu menjadi pembuat rasa bersalah, coba diganti pembuat rasa bersalah itu kita coba jadi pemantau dulu. Kita pasti menjadi pemantau dulu nih. Ketika ada kasus, kita jangan langsung jadi penghukum. Kita dulu manajer dulu, kita jadi pemantau lah dulu sementara. Anak ini sedang seperti apa? Kalau ada kasus jangan langsung menghukum. Gitu, ya seperti Pak Joshua. Pantau dulu kita hukum. Jadi posisi kita ini, kita boleh menjadi teman karena butuh itu. Untuk SD itu seperti itu. Makanya saya selalu posisi ini. Kadang-kadang saya di penghukum, kadang-kadang saya di manajer. Karena posisi itu sekali lagi bukan level terendah dan bukan level tertinggi. Iya, seperti itu. Nah, bisa dipakai semuanya, tapi lihat tempat dan situasi dan kejadiannya. Jadi nanti suatu saat kita bisa jadi manajer, suatu saat kita bisa jadi pemantau, suatu saat bisa jadi teman sama anak itu. Kalau ada kasus di sekolah itu tidak harus kita iya. Kan saya pernah kemarin juga pernah diseminasi kan. Posisi Bapak di mana? Posisi saya tanya kan posisi Bapak Ibu di mana? Bukan level tertingginya nanti di manajer bukan ya. Itu saja Ibu Ragusti mengucapkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Posisinya kita kalau ada kasus itu bukan kita Boleh harus jadi penduduk. Iya juga kasusnya. Ya bisa juga kita malu kalau ada kasusnya misalnya. Karena Ibu Kepsek kita juga sudah ada, nggak apa-apa Bu Kepsek penguatan. Tadi kan sudah penguatan. Nah, itu fasilitator, sekarang penguatan dari Ibu Kepsek, siapa tahu Ibu. Waktu dan tempat Ibu. Ibu ini tak pandai dengan pasir kalau ngomong. Iya, blank kalau ada pasir betul. Blank ya? Blank. Saya baca Iya. Jadi ini tadi kira ibu keluar sebentar. Jadi apa yang disampaikan kita apa yang tadi yang disampaikan Bu Nila, disampaikan Bu Gusti. Jadi kita kayaknya level ini kita harus mengikuti level ini. Apa namanya level ini? Iya. Jadi kita tidak boleh. Tidak. Ini kita sudah bermindset ya. Nah, karena pas sudah ngomong, betul juga. Untuk Pak Yosua, jadi kita karena kalau lihat lagi dari sekilas Ibu bilang, kita lihat kasusnya juga. Nah, satu juga pengalaman kami, pengalaman Ibu dulu, anak itu mengambil uang TU, tapi tidak ketahuan setelah anak itu tamat SMP. Nah, adiknya ada di sekolah itu di 05 nih. Jadi memang rupanya anak itu sudah kebiasaan. Mulai pagi kami dengan alasan manggil polisi sampai jam 5 anak itu tidak ngaku loh Pak Yosua. Dengan lemah lembut yang tadi sistem kita ambil, dengan membuat rasa bersalah kita jadikan teman lah. Ini kata-kata ini. Semua itu kita lakukan, tapi kita tidak tahu ini penghukum ini apa, tapi dengan strategi bagaimana supaya anak ini mengaku. Apa akhirnya mengaku, kita bawa ke polisi juga dia tidak ngaku, dengan hentakan dengan hukuman yang lebih lagi yang tidak dengan membuat rasa teman pemantau. Kita udah buat apa dengan rasa kita hukuman lebih kejam kita buat, baru dia ngaku. Padahal dengan sistem yang katanya kita lemah lembut dia mengapa itu dari CCTV dulu. Dari pagi ke jam 5 dia sudah kita pukul, kita apa? Mama aku nggak tahu. Padahal dan jelas-jelas memang dia yang ngambil, tapi pengakuan dia tidak mau ngaku. Bagaimana tuh Pak Yosua? Kesel juga kita kan? Polisi nggak ada macam tuh. Nah itu kadang-kadang kalau kita kaji-kaji, kita analisa lah. Karena kita lihat ini kita pendidikan ini ngambil ini dari mana? Lu ada lagi siapa si Kosen? Kata si Dewasa terus malam si Kosen kan yang dia bilang ini kan apa namanya? Kosen lah ibu ingat. Si Kosen ada dari Cina, ada dari Amerika. Ya dia ngambil ini, diadopsi ya kita sampaikan, ya kita terapkan di Indonesia. Mana ada? Kayak Bu Gusti tadi Bu Gusti ngambil contoh anak SMA. Kan anak SMA itu anak yang dari kanak-kanak remaja dan mau dewasa. Dengan ukuran anak SD beda loh. Tidak sama. Anak ya kalau anak SMA bisa dendam. Kalau anak SD kelas 1 2 kita segak atau kita pergi belum dendam, belum ada. Belum kayaknya tuh anak SD itu. Iya belum. Tapi kayaknya memang kalau untuk anak bolehlah kita kayaknya menjadi penghukum. Ya ini tadi istilah kita penghukum boleh kayaknya.
Kalau dari itu tadi, jadi ini tadi kembali lagi ya ibu sih kayaknya itu tadi. Kalau ibu tadi cap betul, tidak ada kita harus mengikuti level ini. Terima kasih. Iya. Jadi harusnya kita ini lembah lembut, tak boleh gini. Tapi kalau kasusnya tidak, yang model yang tidak bisa lembut ya tidak masuk nanti kita untuk membina. Kan itu ingatan zaman ibu dulu. Iya, karena ini dia mengambil ini pendapat si kosen lah, kata si Mila semalam. Kenapa kosen ibu kan? Pendapat saya Mbak ingat nggak? Kosen kan ya? Kosen. Saya lihat anak guru di global itu kayak nggak ada masalah. Karena sesuatu apa? CCTV setiap tempat yang tahu anak-anak di situ yang sekolah kan anak-anak mampu, kaya dan orang luar negeri apa ekspert dari anak-anak Cina, anak-anak Amerika. Iya. Jadi itu ya Bu Bisti ya kalau masalah penguatan ya ini penguatan kita semua. Kami semalam dapat SIM dari Nila Bu Bisti. Jadi kan kayaknya sudah tambah kuat ya buat Bu Marta, apalagi Bu Ain tambah kuat. Iya, penguatannya. Iya, alhamdulillah dengan adanya CGP ini ya dengan disiplin positif ya, kita sudah semakin analisis kita pemahaman penjelasan dari CGP dan buat CGP baru kita tadinya sudah disampaikan semalam begitu juga. Oh, kita tuh harus itu lagi materinya. Iya. Iya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah tahu kita pemahamannya kan, Bu Ain? Dan Allah pemahamannya. Insya Allah kita ya Bu Gusti. Jadi itu ilmunya Bu Gusti dapat, kami pun dapat penguatannya. Iya. Kuat iman. Iya. Sama. Kata ini kan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau kita buat kesepakatan dan keyakinan kantor di sekolah boleh nggak? Boleh. Kesepakatan sekolah boleh. Silakan buat Bu. Karena ya berbicara yang tepat, datang tepat waktu, tiket umum jangan. Sedikit Bu, Apa? datang tepat waktu itu sudah dirubah menjadi datang lebih awal. Oh, datang lebih awal. Kalau datang Ya. tepat waktu, Nanti tepat jam waktu setengah dikit-dikit, 8 ya, betul. Oh, iya. datang lebih awal. Bu Tapi Gusti, kalau kesepakatannya kayaknya itu kesepakatan itu kalau ibu kaji lagi macam anak-anak Bu. Karena kita ini adalah pekerja yang sudah tua, Iya. harus sudah punya tanggung jawab. Ini adalah prioritas kita dari niat kita lagi Bu. Ya kan? Kayaknya nggak cocok pula, betul nggak Pak Yosua kalau kita buat? Dari kan kepala sekolah bilang ya harusnya kita dari hati sadar diri aja. Oh, saya mau jadikan sekolah ini, kepala sekolah dan bilang begini. Ini menjadikan sekolah gini nih. Nah, hati kadang menyentuh jiwa hati pendidiknya harus muncul. Wah, begitu good memang jiwa pendidik dan niat. Bukan kita gini, yang penting ya karena itu tadi saya masuk kasih tugas gaji sebulan tadi kerja itu tidak ada lagi yang begitu ya. 2 jam, jangan orang mesti 2 jam, terus nanti baru mesti. Tepuk tangan buat Bu Gusti. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ini yang ibu enak, ada pasti kan ibunya banyak yang bisa memberi kita masukan. Jadi, tepuk tangan buat pasti. Ada CGP 3, jadi berkolaborasi dan berbagi ilmu itu tadi kan. Jadi kita buahin tambah matang dan kuat. Tambah masak lagi. Tinggal dan masak ada. Betul. Bukan maksudnya di fase ini, ingat situasi dan ingat kasusnya. Nah ini kita yang nggak tahu, teman-temannya kawan-kawan kita yang dapat tidak tahu, iya kan? Tahunya semalam kita dapat ini yang 2 kali ini Siti. Mata ini tahu kan kita semalam sudah bermesej ini. Pendapat si bosan, pendapat ini, pendapat orang baru jadi mata ada. Oke, kita jangan Siti. Selamat sukses sebungkus Siti. Iya. Baik. Ternyata waktu kita saking semangatnya tadi jumlah saya tadi gini di awal. Hari 1 jam mau bicara apa saya ya gitu. Ternyata bisa mengalir dengan tenang. Tepuk tangan dong buat CGP. Tepuk tangan buat pemantau fasilitator di belakang, Pak Rilande. Tepuk tangan buat ibu KPS kita. Baik, saya walaupun orang Batak pada berpantun loh, Bapak Ibu. Halo, tunggu. Ini kayak gak mau dia dikasih pantun. Siang hari makan nasi, makan bareng sama Bu Sukarsi.
Cukup sekian diseminasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Paten yang kedua. Paten kedua. Burung darah Sulawesi. Tarik dulu di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu.